Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sekolah kedinasan yang buka tahun ini, tahun 2021, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, ada dengan IPDN, kemudian Kementerian Keuangan, ada STAN, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, ada baik itu Poltekip maupun Poltekimnya untuk imigrasi itu juga buka tahun ini. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Statistik juga akan buka, Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu juga dipastikan buka, karena kemudian ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang tahun lalu tidak buka, tahun ini akan buka kembali. Kemudian ada Sekolah Tinggi Sandi Negara dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi semua 88 instansi ini tahun ini akan membuka pendaftaran. Membuka pendaftaran untuk program pendidikan kedinasan. Nah, saya kemudian melihat ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, berapa jumlah formasi yang nanti akan dibuka oleh masing-masing sekolah kedinasan. Pada prinsipnya nanti mestinya Pak Menteri Pan-RB yang akan menyampaikan berapa jumlah formasi yang akan dibuka di masing-masing sekolah kedinasan, tetapi secara total, secara keseluruhan lebih kurang sekitar 8.000-an formasi yang akan dibuka untuk sekolah pendidikan kedinasan. Kalau sebagai gambaran misalnya untuk Kementerian Perhubungan nanti mungkin akan dibuka sekitar 3.210 dari begitu banyak program sekolah politeknik yang ada di bawah Kementerian Perhubungan. Kemudian ada di STIN juga akan buka, STAN juga akan buka. Sebetulnya ada dua instansi yang tadinya tahun 2020 kemarin tidak ikut, seperti STMKG dan STAN itu meminta kuota lebih besar. Hanya saja kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi, termasuk juga ketersediaan tempat di kampus masing-masing, maka kemungkinan besar tidak bisa 2 kali formasi karena 2020 tidak dibuka. Jadi tadinya kalau biasanya katakanlah 2020 formasinya harusnya 250 formasi misalnya, maka kemudian didoubling menjadi 500. Ternyata tidak bisa seperti itu karena ada keterbatasan tempat yang ada di masing-masing sekolah pendidikan kedinasan. Ini sistem yang mendukung di dalam proses seleksi ini. Kita akan membuka sistem pendaftaran ini pada besok tanggal 9 April tahun 2021 jam 9.21. Jadi untuk pendidikan kedinasan sendiri ini jadwal detailnya. Nanti teman-teman mungkin teman-teman di Biro Humas bisa sharing ke teman-teman wartawan. Ini adalah jadwal detail di dalam proses selama pelaksanaan pendidikan kedinasan tahun 2021 ini. Untuk lulusan sekolah SMA yang sekarang mungkin belum menerima ijazah, apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus, Pak? Karena mereka mungkin belum mendapatkan ijazah saat ini, sehingga apakah bisa? Jika bisa, bagaimana dengan rata-rata ijazah itu, nilai yang harus di-upload itu? Apakah dikosongi atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini juga sama dengan penerimaan CPNS? Ada nilai passing grade untuk SKD, Pak Deputi. Ya. Kemudian dari SKD tersebut apakah juga diambil 3 kali formasi? Seperti CPNS juga itu. Ya. Kemudian setelah SKD kan kalau CPNS ada SKB. Ya. Kemudian prosentasenya berapa? Kalau di di CPNS kemarin kan 60-40 ya Pak. SKB 60, yang SKD-nya 40. Apakah ini juga sama seperti itu Pak dulu? Terima kasih Pak Deputi. Ya, terima kasih Pak Karo Humas. Pertama, tadi kuota kami sudah sampaikan secara general, walaupun nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Menteri. Hanya saja secara general yang sudah pernah kita sampaikan juga ke DPR waktu itu, jumlah kuotanya itu sekitar 8.500-an. Jadi sekitar 8.500-an untuk 8
sekolah pendidikan kedinasan. Yang kedua, apakah surat keterangan lulus masih diizinkan untuk bisa mereka mendaftar? Pada prinsipnya di dalam pendaftaran untuk pendidikan kedinasan masih diizinkan untuk menggunakan surat keterangan lulus. Hanya saja kemudian akan sangat tergantung pada nanti kesepakatan dengan masing-masing sekolah pendidikan kedinasan. Karena memang kalau sekolah pendidikan kedinasannya mempersyaratkan harus ada ijazah, nah tentu pada akhirnya ijazah menjadi mandatori. Hanya saja sama dengan tahun lalu, tahun 2020, kita masih mentolerir untuk bisa diberikan surat keterangan lulus. Jadi dari sekolahnya nanti dikeluarkan surat keterangan lulus, karena kalau tidak ada surat keterangan lulus berarti nanti yang bersangkutan tentu saja masih statusnya sebagai pelajar SMA. Tentu tidak bisa akan sia-sia yang bersangkutan untuk mendaftar di sekolah pendidikan kedinasan atau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi kalau yang bersangkutan kemudian belum lulus dari SMA-nya. Nah, kemudian kalau menggunakan surat keterangan lulus, bagaimana nilainya? Nah, nilainya nanti bisa dikosongkan dulu, tetapi kan di dalam salah satu persyaratan mereka kemudian bisa diminta juga mengupload rapornya. Nilai rapornya kan juga diupload. Jadi ini yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi nanti pada saat melakukan verifikasi administrasi oleh masing-masing instansi. Ketiga, terkait dengan passing grade. Kita masih menerapkan passing grade, tetapi berapa besarnya passing grade belum kita tetapkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan SKB, apakah di pendidikan kedinasan ini ada SKB atau tidak? Jadi berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu kan kalau di dalam undang-undang diatur ada 3 tahapan di dalam proses pelaksanaan seleksi. 3 tahapan itu adalah seleksi administrasi yang pertama, yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, sementara di program pendidikan kedinasan, maka proses seleksinya itu hanya dilakukan 2 tahap. Jadi proses seleksi administrasi dan proses SKD melalui CAT. Kita tidak menggunakan seleksi menggunakan SKB. Kenapa seleksi menggunakan SKB? Karena pada akhirnya sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau calon ASN, maka SKB-nya akan terkompensasi setelah yang bersangkutan mengikuti pendidikan kedinasan. Jadi kompetensi bidang yang bersangkutan itu akan diperoleh di bangku pendidikan. Jadi selama 4 tahun, 3 atau 4 tahun mereka menempuh jalur pendidikan kedinasan, disitulah membentuk kompetensi bidang dari calon ASN ini. Mereka ini sekarang sedang ujian, bahkan kalau mendaftar pun mereka SKL belum ada gitu loh. Apakah bisa surat keterangan aktif itu yang diizinkan untuk mendaftar di sekolah kedinasan? Itu koreksi dari tadi yang surat keterangan lulus tadi Pak Deputi. Ternyata mereka sekarang sedang ujian dan Mei kemungkinan baru ada surat keterangan lulus. Yang kedua, apakah jika mendaftar di sekolah kedinasan itu masih bisa mendaftar di CPNS juga Pak Deputi? Karena ternyata mereka juga mungkin ini teman-teman dari lulusan SMA ini mungkin juga berminat untuk mendaftar CPNS. Kemudian apakah ini nanti juga ada sanggahan seperti pada saat pelaksanaan seleksi administrasi di CPNS Pak Deputi? Pertama terkait dengan surat keterangan aktif di kelas 12, ini kita memang belum pernah menerapkan surat keterangan aktif di kelas, tetapi karena khawatirnya gini, kalau kita berikan kesempatan yang bersangkutan kemudian mengupload surat keterangan aktif misalnya, tetapi mereka kemudian membayar, terus lulus seleksi. Mereka lulus seleksi katakanlah, tetapi kemudian tidak lulus sekolahnya. Nah, ini tentu akan menjadi rugi sendiri di teman-teman rugi materi, rugi biaya dalam konteks ini adalah karena mereka harus mengeluarkan biaya pendaftaran, dan yang kedua adalah
mereka akan rugi dari sisi ya capek belajar, kemudian tiba-tiba mereka sendiri kemudian tidak lulus di sekolah SMA-nya atau di SMK-nya. Nah, namun demikian ini akan kami kembalikan ke masing-masing instansi, Pak. Jadi kalau instansi kemudian mengizinkan atau membolehkan mereka kemudian menggunakan surat keterangan aktif, maka tentu saja kita akan memfasilitasi itu. Tentu dengan ada kondisional tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya kalau yang bersangkutan ternyata nanti tidak lulus SMA, ya mereka kemudian tidak bisa menuntut untuk tetap misalnya tahun berikutnya kemudian tetap masuk menjadi taruna atau taruni di sekolah pendidikan kedinasan itu. Jadi ada beberapa instansi yang juga masih membutuhkan lulusan SMA misalnya, mereka masih diizinkan untuk bisa mendaftar di CPNS. Jadi tidak kemudian menggugurkan haknya menjadi CPNS. Jadi diberikan kesempatan itu. Nah, yang ketiga terkait dengan sanggahan. Tahun lalu untuk di pendidikan kedinasan kita tidak pernah membuka sanggah. Terima kasih. Ini ada yang bertanya bagaimana BKN untuk mengatasi percaloan, Pak. Pertama terkait dengan calo. Bagaimana kita memanage untuk calo? Pertama adalah dari sisi sistem. Walaupun tentu saja kalau kita berbicara sistem tidak ada yang sempurna tentu saja, karena kesempurnaan itu kan hanya milik yang di atas, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapi kita tentu saja berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Bagaimana caranya melakukannya? Pertama ada perbaikan dari sisi sistem. Tadi saya sudah sampaikan. Mulai dari mekanisme pendaftaran yang bersangkutan tadi akan dilakukan face recognition di waktu mereka mendaftar ulang. Jadi untuk memastikan bahwa yang mendaftar ulang itu adalah pada saat mereka ujian di titik lokasi ujian itu adalah orang yang bersangkutan. Jadi begitu dia melakukan pendaftaran ulang dan menampilkan membawa kartu pesertanya, maka dengan melakukan scanning kartu peserta tadi akan muncul foto di dalam sistem pendaftaran untuk memastikan bahwa yang bersangkutan yang mendaftar adalah yang bersangkutan dan yang akan ikut ujian adalah yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang kami sudah sampaikan juga ke Pak Kapus PPSS. Nanti pada saat pelaksanaan seleksi itu juga akan ada begitu mereka login ke dalam sistem seleksinya, maka nanti karena webcam dari semua komputer yang digunakan untuk seleksi akan diaktifkan, karena kalau webcamnya tidak aktif maka sistemnya akan langsung nge-lock, jadi tidak bisa melanjutkan prosesnya. Jadi webcam dari setiap komputernya harus aktif sehingga nanti yang bersangkutan begitu dia login maka wajahnya akan langsung terekam di dalam sistem CAT BKN dan sistem kemudian akan melakukan rekognisi terhadap wajah yang fotonya sudah diupload sebelumnya pada saat mereka melakukan pendaftaran. Jadi pada saat mereka melakukan pendaftaran kami akan meminta 3 kali foto, swafoto bagi yang bersangkutan dengan berbagai itu mimik wajah dalam arti misalnya ada yang tampak samping, tampak depan misalnya atau tampak serong sedikit misalnya sehingga waktu dilakukan face recognition foto wajah tadi masih tetap teridentifikasi minimal dari struktur wajahnya. Itu yang akan kita lakukan. PKN STAN nih Pak. Apakah pendaftaran PKN STAN harus menunggu hasil TPS dari UTBK atau bisa langsung mendaftar itu Pak? Untuk STAN harus lulus dulu dari UTBK atau seperti apa? Atau bisa langsung mendaftar. Pada prinsipnya kalau mendaftar bisa langsung. Nanti di dalam pendaftaran kan tentu saja nanti datanya akan disampaikan ke teman-teman UTBK, tetapi yang bisa langsung ikut seleksi SKD-nya itu adalah orang-orang yang sudah kuota yang ditetapkan oleh teman-teman di STAN. Tentang biaya untuk pendaftaran. Siap Bapak. Ya. Berdasarkan izin Pak Deputi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2017, biaya untuk SKD Sekolah Kedinasan itu tetap Rp50.000
saja Bapak. Nah, nanti ada beberapa sekolah kedinasan yang instansinya yang membayarkan, tapi di beberapa sekolah kedinasan yang lain masing-masing yang mendaftarkan. Nanti prosesnya setelah tahapan seleksi administrasi selesai, diumumkan siapa yang eligible atau berhak meneruskan ke SKD, nanti akan ada proses pembayaran PNBP yang nanti akan kami umumkan baik di website BKN maupun di website sekolah kedinasan. Karena masing-masing orang punya kode yang berbeda, kode billingnya berbeda. Kira-kira itu Pak, prinsipnya tetap sejak tahun 2017 hanya 50.000 saja. Sementara itu Pak Paryono. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi untuk para calon Pak Paryono. Siap, Pak Deputi, silakan. Sedikit terkait dengan biaya. Biaya tadi itu adalah biaya yang hanya untuk tes CAT-nya saja ya Pak ya. Jadi kalau biaya untuk pendaftarannya tentu akan ada di masing-masing instansi. Ya, jadi ada di masing-masing instansi berapa biaya untuk STAN, pendaftaran di STAN, berapa biaya pendaftaran untuk di PDN, berapa. Tetapi untuk yang di BKN-nya sendiri hanya sekitar 50.000. Jadi enggak itu biaya yang sebetulnya yang sudah masuk di dalam biaya yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Jadi kalau misalnya contoh nih, misalnya IPDN misalnya, mereka menetapkan biayanya itu adalah 300.000 misalnya. Dari 300.000 itu sebetulnya 50.000 itu sudah termasuk biaya untuk seleksi SKD-nya. Demikian Pak Paryono. Baik Pak, jadi memang ada biaya yang dibebankan untuk instansi dan biaya untuk tes SKD ya Pak. Kalau yang untuk SKD itu 50.000, itu yang PNBP itu Pak ya.